Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok paragraf. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Ini hanya mengingat kembali untuk yang sudah jelas, kemudian untuk yang anak-anak yang belum jelas, semoga penjabaran Ibu kali ini bisa lebih memperjelas kalian. Kita mulai. Sebuah paragraf harus memiliki satu ide pokok. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah pikiran pokok, gagasan utama. Kalimat kuncinya adalah ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Jadi, kalau kalian ingin menentukan ide pokok, kalian harus mencari dulu kalimat utama paragraf. Kita lanjutkan. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di mana letak kalimat utama? Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa juga di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di awal kemudian diulang lagi di akhir paragraf disebut paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Bagaimana langkah-langkah menemukan ide pokok paragraf? Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Berulang kali sampai kalian paham maksud paragraf tersebut. Kedua, perhatikan kalimat demi kalimat. Temukan kata kuncinya. Yang ketiga, tentukan kalimat utamanya, yaitu kalimat yang mengandung pernyataan umum. Setelah dapat kalimat utamanya, kalian bisa merumuskan ide pokok dari kalimat utama yang sudah kalian temukan. Gimana anak-anak? Masih agak bingung ya? Nanti kita coba dengan contoh. Berikutnya adalah cara menentukan ide pokok paragraf. Ada beberapa cara. Di sini Ibu kenalkan 4 cara yang paling mudah. Yang pertama adalah mengambil langsung dari kalimat utama. Cara yang kedua, mengurangi kata yang tidak dipakai dalam kalimat utama. Yang ketiga, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Untuk lebih memperjelas, Ibu akan jelaskan satu persatu dengan contoh. Contoh pertama, bunyi paragrafnya, bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan dapat bergerak. Tumbuhan juga dapat bergerak, meskipun tidak dapat berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Tumbuhan hanya dapat menggerakkan sebagian tubuhnya. Dari paragraf di atas, kalimat utamanya adalah bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kalimat utamanya ada di awal paragraf.
Kalau ditanyakan ide pokoknya, karena kalimat ini sudah tidak bisa diapa-apakan, maka diambil saja dari kalimat utama yang sudah kita dapat. Ide pokoknya adalah bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Contoh yang kedua. Bunyi paragrafnya, air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk proses metabolisme. Selain itu, air sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di sungai, air digunakan untuk pengairan pertanian. Di laut, air bermanfaat untuk tempat hidup hewan dan tumbuhan air, serta menjadi tempat nelayan mencari nafkah. Kita cari dulu kalimat utamanya. Kebetulan kalimat utamanya juga ada di awal paragraf. Kalimat utamanya berbunyi, air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Ada beberapa kata yang tidak perlu dimasukkan dalam ide pokok. Kita menggunakan cara yang kedua, mengurangi kata dari kalimat utama. Maka ide pokoknya, air komponen penting bagi kehidupan. Perhatikan lagi bunyi kalimat utamanya dan ide pokoknya. Ide pokok diambil dari kalimat utama dengan cara mengurangi kata yang tidak dipakai atau yang tidak penting dalam kalimat utama. Berikutnya, contoh ketiga. Bunyi paragrafnya, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam misalnya gempa bumi, pemanasan global, dan penyakit. Ulah manusia misalnya penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak, pengambilan karang untuk kerajinan, serta sedimentasi dan sampah dari muara sungai. Kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Ide pokoknya tetap mengambil dari kalimat utama, tapi kita balik kalimatnya. Yang ada di depan dipindah di belakang, yang ada di belakang dipindah ke depan. Maka ide pokoknya berbunyi, faktor alam dan ulah manusia menyebabkan rusaknya terumbu karang. Kalimat utama dibuat kalimat baru dengan tanpa mengubah artinya, hanya dibalik, yang di depan dipindah ke belakang, yang di belakang dipindah ke depan. Ini cara yang ketiga. Berikutnya, cara keempat. Bunyi paragrafnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Selain diambil dagingnya, hewan ini juga menghasilkan susu. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama paragraf di atas ada di akhir paragraf. Hewan ini adalah sapi. Ide pokoknya, karena di atas tadi dijelaskan berkakinya 4, pemakan tumbuhan dan sebagainya, maka ide pokok kita sarikan, kita simpulkan dari kalimat utama. Ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Ini menggunakan cara keempat. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih jelas? Nanti diulang lagi pembelajarannya. Ini penjelasan dari Ibu. Semoga kalian lebih jelas. Yang sudah jelas kemarin-kemarinnya ini lebih jelas lagi. Yang belum jelas hari ini sudah jelas dengan keterangan Ibu. Kita simpulkan,
Jadi untuk menentukan ide pokok, cari dulu kalimat utama paragraf. Mengapa? Karena ide pokok paragraf terdapat dalam kalimat utama. Oke, terima kasih. Semoga kalian lebih jelas. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.